senyum. Langsung aja ya. Ya, langsung aja dari Pak Agus, nanti di roll ke pemateri siapa? Bu Yeni. Silakan. Ya. Silakan Pak Agus dibuka aja ke Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon rekaman, jangan lupa direkam dulu. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada sesi berikutnya kita dapat melanjutkan kegiatan P4 ini, dan di depan kita sudah ada Ibu Bunda Yeni yang sudah hadir. Selamat datang Bunda Yeni. Terima kasih undangannya. Sama Bu. Oke, sebelum melanjutkan pemaparan dari Bunda Yeni, saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Mohon maaf Bunda ini kalau ada kesalahan untuk menyebutkan CV-nya. Nggak apa-apa. Nama beliau adalah Ibu Dr. Yeni Hendriani. Tempat tanggal lahir sama seperti pemateri yang pertama dari Tasikmalaya. Tanggal 20 bulan 2 1994. Beliau jabatan fungsional akademiknya di Widyaswara Madya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan di Ilmu Pengetahuan Alam, P4 PKIPA. Banyak sekali riwayat pendidikan yang beliau tempuh. S1-nya di IKIP Bandung, S2-nya di ITB, dan S3-nya di ITB, Biologi Bidang Khusus Ekologi. Pendidikan dan pelatihannya cukup banyak sekali. Yang terakhir saya sebutkan saja, ini sampai dari awal tahun 2005 sampai 2020. Nah, di tahun terbaru, beliau pelatihan dan sertifikasi Targeting Selection Interview, Daya Dimensi Indonesia di tepatnya. Terus pengalaman mengajar, beliau di perguruan tinggi, pernah mengajar di UT, PGSD, pembelajaran IPA SD, terus PLH, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, S2, IPB Biologi. Karya tulisnya juga sangat banyak. Ini contoh buat kita semua. Terima kasih Bunda. Ini inspirasi buat kita semua. Ini beliau sangat konsen dalam tulis-menulis, termasuk makalah yang beliau kerjakan. Insya Allah nanti untuk CV lengkap akan saya share Bunda ya, tidak kita bacakan semuanya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin acara ini saya serahkan langsung ke Bunda Yeni untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya belum bisa share screen. Coba yang di saya Bun ya. Boleh di situ aja, kan di sana udah ada ya. Kirim ke ini. Kita sudah coba. kirim ke Ibu Nenden kemarin. Pak Agus, ini pemateri roll bola dulu. Ininya ada di saya. Mohon kami pindahkan ke Bu Dr. Yeni. Bola pematerinya ada di saya. Tolong dipindahkan. Karena Pak Agus sebagai host. Iya, saya nggak bisa share. Oh gitu ya, bentar. Ya, diklik nama Bunda Yeni, kemudian ke kanan. Oke. Ceng roll to presenter ya? Presenter ya? Ya, klik to presenter. Oke. Coba Bu Yeni. Iya, sekarang bisa. Ya, siap Mangga. Iya betul. Ya Bu, lagi Bun. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di aktivitas yang sangat menyenangkan, sangat menggiatkan sebagai seorang guru, teman-teman guru kelas ini sudah masuk komunitas yang sangat menguatkan
ini akan terus meningkatkan kompetensi kita semua. Saya diberi tugas oleh Bu Neng Lani memberikan materi tentang model pembelajaran, tapi sebetulnya saya yakin pada ibu semua sudah sangat hal ini. Mungkin kita akan bicara kembali tentang hal ini ketika menyampaikan persepsi saja. Nah, tadi saya sudah dikemukakan bersama Yeni Hendiani, saya sebagai seorang pendidikan di sana, Bapak dan Ibu yang mungkin ada keperluan panjang tentang pendidikan. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator bahwa saya sangat suka sekali melakukan penelitian. Teman-teman bisa berdiskusi dengan saya di alamat email ynscdc@yahoo.co.id. Diharapkan dari kegiatan ini kita semua bisa menguasai metode pendekatan, kemudian model strategi pembelajaran, serta bagaimana penerapannya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Sekedar paham saja tapi tidak tahu bagaimana mengintegrasikan dalam RPP itu saya pikir kurang tepat. Ini ada beberapa hal yang harus kita ingat sebagai seorang guru, bahwa ada perubahan paradigma dari mengajar, dari teaching ke belajar, learning. Itu artinya sebagai seorang guru, kita bukan lagi sebagai teaching, tapi kita juga sebagai seorang pembelajar. Karena ada satu pakar yang mengatakan, ketika kita mengajar, sebetulnya kita sedang belajar yang kedua kali. Kemudian ada perubahan paradigma berikutnya dari penilaian, testing, ke perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Apalagi sekarang di era masa pandemik, penilaian sudah beralih dari penilaian kuanti menjadi penilaian kualitatif. Selanjutnya mari kita lihat, ini hal yang sangat penting sekali dalam quantum teaching yang dinyatakan oleh Magnuson tahun 96, bahwa kita akan belajar jika 10% dari apa yang kita baca. Kalau kita baca, kemudian kita cermati dengan sungguh-sungguh, sebetulnya kita akan dapat 10%. Kemudian kita akan mendapat 20% dari apa yang kita dengar. Teman-teman sekarang mengikuti kegiatan webinar, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, teman-teman akan mendapat 20%. Coba kita lihat berikutnya. 30% dari apa yang kita lihat. Bapak dan Ibu melihat PowerPoint ini, kemudian melihat saya mempresentasikan PowerPoint ini, maka kita akan dapat 30% dari apa yang kita lihat. Dengan demikian, kalau seorang guru melakukan demonstrasi untuk menunjukkan suatu kegiatan, maka sebetulnya si murid akan belajar sebanyak 30%. 50% dari apa yang kita lihat dan dengar. Teman-teman mendengar, melihat, tidak ngantuk, 50% akan diperoleh. 70% dari apa yang kita katakan. Ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran, ada diskusi, ada tanya jawab di situ, maka insya Allah murid kita akan bisa mengambil 70% dari apa yang kita belajarkan hari itu. Dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Saya seorang Wijayswara biologi, jadi saya akan memberikan contoh-contoh biologi, bagaimana kegiatan pembelajaran biologi dengan melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau dilakukan oleh seorang peserta diklat, itu akan membuat peserta itu akan memperoleh 90% dari apa yang dia katakan dan lakukan. Teman-teman, ketika kita mengajar, hal yang paling penting itu adalah referensi dan bermakna, meaningful learning. Retensi itu artinya siswa bisa paham, bisa tahu, bisa ingat apa yang dia pelajari itu lama, retensi. Kemudian bermakna, meaningful learning itu ketika seseorang bisa tahu, bisa paham, dan bisa menerapkan. Nah, ini ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap meaningful learning, terhadap pembelajaran bermakna. Dan ini tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah emotion. Artinya di sini, ketika kita mengajar, hati kita harus ada di kelas. Hati kita tidak boleh ada di luar kelas. Hati kita memang ada di situ, kemudian kita sungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik, sehingga anak-anak juga bisa melihat bahwa kita sangat antusias mengajarnya, bahwa kita sangat semangat, sehingga emosi siswa juga akan terbawa. Kemudian berikutnya, faktor yang berkontribusi yang besar juga adalah relevansi. Bagaimana relevansi materi yang kita ajarkan kepada siswa? Apa hubungannya? Apa manfaatnya? Sehingga dalam satu penilaian bagian depan dari penilaian kinerja guru di bagian pendahuluan,
salah satu hal yang dinilai adalah bagaimana seorang guru bisa menyatakan pada saat awal pembelajaran apa manfaat yang dia ajarkan untuk siswa. Ini terkait dengan relevansi. Relevansi yang tinggi akan membuat siswa mau belajar. Kemudian sesuai dengan konteks, artinya sesuai dengan standar isi tetap. Walaupun kita mengajar berbagai macam hal, tetap kita harus mengacu pada standar isi. Dan sesuai juga dengan pattern pola perkembangan anak. Ketika kita mengajar SD, tentunya berbeda dengan mengajar SMP dan mengajar di tingkat SMA. Pola perkembangan anak akan sangat berpengaruh. Berikutnya, kita akan melihat apa saja yang berpengaruh, determinan apa saja yang berpengaruh terhadap suksesnya proses pembelajaran. Pasti, kita tahu persis. Yang pertama adalah guru. Seorang guru itu adalah dia yang meng-create, dia yang menciptakan kondisi belajar sehingga siswa itu belajar atau tidak. Teacher itu menjadi faktor determinasi paling penting untuk terjadinya proses belajar. Kemudian siswa belajarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah yang paling penting itu adalah proses. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana mengcreate suatu proses pembelajaran yang membuat siswa mau belajar. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin teman-teman memasukkan ke dalam hati teman-teman apa itu pembelajaran. Bahwa pembelajaran itu tidak hanya sekedar belajar mengajar. Bahwa yang namanya pembelajaran itu sebetulnya adalah pengorganisasian atau penciptaan atau pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada siswa. Teman-teman, tolong masukkan ke dalam hati teman-teman yang dinamakan pembelajaran itu bukan sekedar proses belajar mengajar, tapi bagaimana seorang guru menciptakan, mengatur kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada siswa. Oleh karena itu, ketika suatu proses pembelajaran terjadi, maka kita harus punya strategi. Strategi itu apa sih sebenarnya? Orang sering dipusingkan dengan apa itu strategi, pendekatan, model, kemudian metode. Nah, mari kita lihat. Ketika kita bicara strategi pembelajaran itu adalah rencana, cara membawakan pembelajaran agar segala prinsip dasar yang dalam suatu proses pembelajaran dapat dicapai sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai juga secara efektif. Coba bayangkan kalau kita memikirkan strategi itu ketika kita akan misalnya akan mendidik anak kita. Bagaimana strategi mendidik anak kita supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, yang smart, anak yang membanggakan orang tua. Kita menggunakan berbagai cara supaya hal itu terjadi. Kemudian kita masuk ke pendekatan. Ketika kita bicara strategi itu adalah bagaimana kita menggunakan berbagai cara untuk mendekati suatu proses pembelajaran, maka pendekatan itu adalah cara pandang yang digunakan oleh guru terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Artinya ketika saya sedang akan mengajar tentang, mohon maaf ya karena saya orang biologi, materi evolusi. Apakah tepat saya ajarkan dengan pendekatan proses sains? Tentu tidak tepat. Karena evolusi adalah suatu konsep yang terjadi secara gradual, lama sekali, ratusan tahun. Maka saya akan mendekati mengajar evolusi itu dengan pendekatan konsep. Kemudian ada juga pendekatan lingkungan. Ketika saya bicara tentang ekosistem, tentang ekologi, saya akan menggunakan pendekatan lingkungan. Saya akan bawa anak-anak ke lingkungan untuk melihat langsung. Mereka mengamati, mereka mengobservasi, mencatat apa yang ada di lingkungan. Kemudian ketika saya melihat proses pembelajaran saya itu harus ada praktikum, harus ada kegiatan, proses-proses, di situ ada pengamatan, mengambil data, saya akan menggunakan pendekatan proses sains. Di mana seorang saintis memecahkan permasalahannya. Pendekatan proses sains. Kita juga bisa menggunakan pendekatan STS, Science Technology Society, pendekatan kontekstual, dan terakhir, mohon maaf saya lupa, pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math.
Saya pernah bicara tentang STEM di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Neng Lani. Oke, mari kita lihat bentuknya. Setelah kita tahu pendekatan, tadi itu ada pendekatan konsep, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan lingkungan, dan seterusnya. Maka kita masuk ke hal yang harus kita pahami juga sebagai seorang guru adalah metode, cara menyampaikan materi. Sekarang saya menggunakan metode ceramah. Saya juga mungkin nanti akan ada tanya jawab. Mungkin ada demonstrasi nanti bagaimana cara melaksanakan suatu model pembelajaran. Metode itu cara menyampaikan materi. Ceramah, demonstrasi, diskusi, eksperimen, bermain peran itu adalah contoh-contoh dari metode. Oke, lebih spesifik dari metode adalah teknik mengajar. Hal-hal yang spesifik yang dilakukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Contoh, ketika kita menggunakan metode diskusi, kita bisa menggunakan teknik snowball. Ketika kita menggunakan metode tanya jawab, kita bisa menggunakan metode memfokuskan pertanyaan atau metode mengajukan pertanyaan lebih mendalam. Teknik probing. Ada teknik probing di tanya jawab, ada teknik snowball di metode diskusi. Oke. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka teman-teman bisa melihat kesimpulan dan nah sekarang materi yang dinamakan model pembelajaran yang akan kita bahas lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Ketika teman-teman misalnya mengikuti tes UKJ, di dalam tes UKJ itu ada sesuatu hal yang tidak teman-teman ketahui. Ini apa ya? Apakah ini pendekatan? Apakah ini strategi? Apakah ini metode? Teman-teman tidak tahu. Kalau teman-teman melihat ada pola tertentu, ada urutan mengajar, maka itu adalah model jawabannya. Jadi model pembelajaran adalah pembelajaran yang memperlihatkan suatu pola tertentu yang di dalamnya terdapat urutan mengajar atau sintaks yang ditujukan untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Model pembelajaran juga bisa diartikan sebagai deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, desain unit pembelajaran, perlengkapan belajarnya, dan seterusnya. Ya, dadah. Salam. Maaf teman-teman, anak saya keluar. Oke, mari kita lihat apa sih ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran itu pasti berdasarkan teori belajar. Ada model pembelajaran yang terkait dengan teori kognitivisme atau konstruktivisme, ada juga yang terkait dengan teori behaviorism. Nah, kita akan lebih banyak membahas model pembelajaran yang terkait dengan teori kognitivisme dan teori konstruktivisme. Kemudian mempunyai tujuan pendidikan tertentu. Jelas model pembelajaran itu harus ada tujuannya. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagian model-model terdiri atas urutan langkah pembelajaran atau tadi saya katakan sebagai sintaks. Ada prinsip reaksi, ada kegiatan guru dan siswanya, ada sistem sosialnya, kemudian ada sistem pendukungnya. Apa saja yang diperlukan untuk bisa terlaksananya kegiatan atau model pembelajaran itu. Kemudian model pembelajaran itu pasti memiliki dampak pembelajaran dalam bentuk instruksional effects, artinya efek dari tujuan pembelajaran. Memang efek yang kita tuliskan sebagai tujuan pembelajaran. Dan ada juga efek iringan, nurturing effect. Misalnya, ketika kita menggunakan model pembelajaran project-based learning, di mana sekelompok siswa diminta memecahkan masalah, maka nurturing effect dari proses pembelajaran itu dengan model pembelajaran tersebut, salah satunya pasti siswa akan menjadi problem solver. Dia akan berpikir kritis, dia akan kreatif. Itu adalah nurturing effect-nya. Kemudian ada rencana persiapan mengajar atau instruksional design. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat
secara keseluruhan model pembelajaran ini sebetulnya ada 4 jenis, ada 4 macam, ada 4 rumpun. Ada rumpun pemrosesan informasi terkait bagaimana siswa diajari untuk mencari informasi dan membentuk sendiri pengetahuannya. Ini teori termasuk ke teori belajarnya kognitif dan konstruktivisme. Kemudian ada model pembelajaran rumpun perilaku, ini terkait dengan teori behaviorism yang perilaku ini. Kemudian ada personal dan ada sosial. Mari kita lihat secara umum model-model keempat rumpun itu seperti ini. Interaksi sosial yang tadi menitik beratkan pada hubungan harmonis antara individu dengan masyarakat. Model interaksi sosial ini mungkin teman-teman ingat ada model pembelajaran yang number head together. Kemudian ada jigsaw. Itu bagaimana model pembelajaran itu fokus pada pembuatan kelompok-kelompok, interaksi sosial. Kemudian ada model pemrosesan informasi, yang tadi saya katakan berorientasi pada kemampuan siswa dalam memproses informasi. Kemudian dia menggali informasi ini dan dia membentuk sendiri konsep yang dia cari tersebut. Ini salah satunya adalah contohnya adalah inquiry, model pembelajaran inquiry. Kemudian model pembelajaran personal berorientasi pada pengembangan diri atau individu. Kalau di sekolah berarti kurang pas karena kita kalau di sekolah itu berkelompok ada banyak siswa di situ, bukan personal, akan agak sulit bagi seorang guru untuk mengajarkannya seperti dengan model pembelajaran ini. Dan ada modifikasi tingkah laku yang ini saya katakan lebih ke teorinya behaviorism. Kita akan fokus pada 2 hal ini, interaksi sosial dan pemrosesan informasi. Oke, rumpun pemrosesan informasi saya ulang lagi. Orientasi pokoknya ini adalah pengembangan proses kognitif dan berpikir induktif. Titik beratnya adalah bagaimana pengaturan kegiatan pencarian informasi oleh siswa. Ini adalah model rumpun informasi. Ada EdFan Organizer, model pembelajaran EdFan Organizer, ada model pembelajaran pembentukan konsep, ada model pembelajaran latihan inquiry, ada model pembelajaran induktif, ada model pembelajaran mnemonik. Secara detailnya akan kita lihat seperti ini. Contoh ya, yang tadi. Model pembelajaran EdFan Organizer. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Jadi ketika kita bicara model pembelajaran, tadi ada sintaksnya. Maka sintaks pertama itu guru harus menyajikan advance organizer. Apa itu advance organizer itu? Kita ingat yang dinamakan peta konsep. Peta konsep itu adalah konsep-konsep advance yang diorganisasi. Sehingga ketika seorang anak melihat peta konsep, dia akan bisa membayangkan hubungan dari satu konsep ke konsep yang lain. Nah, setelah itu ada advance organizer-nya. Ini bisa diberikan oleh seorang guru atau justru siswa yang mengkreat sendiri, yang membuat sendiri advance organizer-nya. Tetapi sebelumnya siswa diberi tugas untuk membaca satu konsep, misalnya siswa diminta untuk membaca tentang polusi air misalnya ya. Mohon maaf, contohnya pasti ke biologi, saya tidak bisa memberikan contoh yang lain. Polusi air, maka dia akan bisa mengingat polusi air itu, peta konsepnya itu apa yang paling besar, konsepnya itu polusi yang satunya. Kemudian apa penyebab polusi itu, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, itu dibuat dalam bentuk peta konsep. Kemudian setelah ada penyajian advance organizer, ada fase penyajian tugas belajar atau materi pelajaran. Siswa diminta untuk mempelajari lebih detail dari setiap konsep-konsep yang ada di peta konsep tersebut. Dan kemudian akan ada presentasi, akan ada diskusi, kemudian diakhiri dengan penguatan oleh guru apa yang sudah dipelajari siswa itu. Apakah sudah betul, apakah harus ada tambahan. Betul-betul guru menguatkan di sini sehingga siswa paham apa yang sudah dipelajari oleh dia. Itu kita bicara tentang model pembelajaran advance organizer.
Kemudian ini yang sering juga, dan ini dulu di tahun kurikulum 2013 diwajibkan untuk semua bidang studi ya, sehingga ada teman-teman yang agak keberatan dengan model ini. Kalau sekarang teman-teman ya di kurikulum 2013 tidak ada lagi aturan yang harus mengatakan semua mata pelajaran harus menggunakan model inquiry, model investigasi, problem based learning, project based learning. Tidak ada seperti itu. Boleh menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai dengan karakteristik keilmuannya. Nah, mari kita lihat satu sekarang yang inquiry, karena inquiry ini adalah merupakan rupnya dari model pembelajaran IPA. Jadi, pertama yang dilakukan adalah menghadapkan siswa dengan masalah. Guru menunjukkan mungkin suatu video yang tentang sesuatu hal, di situ ada permasalahan di situ, kemudian siswa merumuskan masalah dari video tadi, kemudian fase yang kedua pengumpulan data untuk verifikasi, artinya siswa berdiskusi di antara kelompoknya, kalau masalahnya seperti ini, data apa yang diperlukan? Itu adalah data untuk verifikasi. Nah, berikutnya pengumpulan data dalam eksperimen. Data-data yang sudah dituliskan oleh siswa, kelompok siswa itu dikumpulkan dalam langkah ketiga. Apakah dia dalam bentuk eksperimen, ataukah dia searching di Google atau berselancar di dunia maya, sehingga dia memperoleh data-data yang akan menjadi solusi untuk permasalahan yang sudah dia rumuskan tadi. Kemudian merumuskan penjelasan, data-data tadi dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga bisa permasalahan yang sudah dibuat di fase 1 itu diselesaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis proses inquiry. Setelah setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil kegiatannya, diskusi dengan siswa yang lain, mungkin ada penguatan dari guru. Bisa yang terakhir adalah guru dengan siswa melakukan analisis proses inquiry. Artinya kita merefleksi, melihat kembali apakah semua langkah yang sudah kita lakukan itu sudah tepat, sudah benar, adakah yang kurang, ada yang perlu ditambahkan. Itu adalah analisis proses inquiry. Mohon maaf, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Takutnya terlalu lama. Bunda, masih ada 10 menit ke depan. Setelah itu nanti ada season tanya jawabnya, Bun. Oke. Mungkin sekarang 8 menit lagi, Bun. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah discovery learning. Teman-teman bisa melihat ini langkah-langkahnya. Saya tidak akan terlalu ini. Nah, ini ada project problem based interaction, pembelajaran berbasis masalah, fasenya seperti ini. Ini adalah pembelajaran berbasis project yang biasa, dan ini adalah model pembelajaran berbasis project tetapi dari STEM, dari Laboy and Ras. Ada perbedaan, ada refleksi, research, discovery, application, dan communication. Ini langkah-langkahnya. Nah, saya ingin menunjukkan yang cooperative learning, yang tadi interaksi sosial. Yang kalau tadi pemrosesan informasi, yang ini adalah cooperative learning, ini adalah yang interaksi sosial. Ciri khasnya di sini adalah siswa dibuat kelompok, kemudian mereka berinteraksi. Ini adalah langkah-langkahnya. Fase pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, kemudian guru menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi dan memberikan penghargaan. Ini adalah contoh dari tadi itu, cooperative learning itu adalah yang interaksi sosial. Kita tahu ada tipe-tipenya, ada number head together, ada jigsaw, ada think pair share ya. Nah, ini teman-teman adalah model pembelajaran langsung. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa model pembelajaran langsung itu bukan haram. Boleh saja menggunakan model pembelajaran langsung, tetapi akhir di ujung kegiatan itu teman-teman kita harus melakukan review. Review itu menjadi sangat penting sehingga apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu betul-betul clear. Siswa betul-betul paham, siswa betul-betul tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah betul. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya. Model-model pembelajaran yang terkait dengan
interaksi sosial, kemudian ada juga yang terkait dengan pemrosesan informasi. Saya mungkin bisa menunjukkan untuk teman-teman yang dari dari sosial, yang bukan rumpun IPA, ini ada yang dinamakan talking stick. Nah, ini bagus sekali dan sangat menyenangkan. Guru menyiapkan sebuah tongkat, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Kalau saya biasanya meminta kepada guru-guru, kan kalau saya kan ngajarnya guru, teman-teman guru dari apa yang dipelajari ini teman-teman ingat-ingat minimal 10 konsep gitu, karena nanti tidak boleh mereka mengatakan konsep yang sama gitu. Nah, setelah itu, setelah saya membaca buku, saya biasanya membunyikan musik, membunyikan musik, nanti tongkat itu akan diberikan kepada siswa. Terus tongkat itu bukan dilempar, diberikan ke siswa yang lain. Kemudian kita pijit musiknya, siapa yang pegang tongkat akan ditanya. Ini sangat menyenangkan sekali. Kadang-kadang saking tidak mau ditanya, si tongkat itu jadinya dilempar. Tapi nggak mau megang, takut pas dia pegang, musiknya berhenti. Maka dia harus menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kegiatan selesai, semua materi selesai dibahas, siswa menarik kesimpulan dengan bantuan guru. Ini teman-teman lihat ya, ketika kita mengajar, yang menarik kesimpulan itu bukan kita. Jangan sampai kita yang membuat kesimpulan. Tapi selalu jangan sampai guru yang membuat kesimpulan. Tapi harus siswa. Siswa dengan bimbingan guru. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita menggunakan teknik probing. Artinya menggali sampai siswa paham dan bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dia pelajari selama proses pembelajaran tersebut. Kemudian di akhir kegiatan adalah evaluasi. Penutup biasanya pasti selalu kita memberikan tugas berikutnya supaya lebih paham untuk materi tersebut. Atau bisa juga penutup itu merupakan tugas untuk mempelajari materi yang akan datang. Ini contoh-contoh yang ini teman-teman bisa lihat ya, ini senang sekali kegiatannya sangat menyenangkan. Kalau kita menggunakan model-model seperti ini, tapi kayak mix and match ini kita harus menyiapkan kartu, nanti kartu itu harus cocokkan. Ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban. Jadi kartu pertanyaan dan kartu jawaban ini harus dicocokkan. Seperti itu. Baik teman-teman, saya kira cukup, tidak perlu dijelaskan semua. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya yang dinamakan model pembelajaran itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan sintaks tertentu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yeni. Ya Pak Agus. Atas paparannya. Dan Nenden. Oke, kita langsung ya ke tanya jawab. Mau yang di raise hand atau yang di chat? Di chat ya, yang Ibu Badriah Aisyah. Oke. Oke, Bunda Yeni, ada pertanyaan dari Ibu Badriah Ayu menanyakan apa beda pendekatan pengajaran dengan metode pembelajaran. Oke, teman-teman, tadi sudah ada ya pendekatan sebetulnya yang saya akan tunjukkan. Nah, ini yang biar oke. Jadi yang namanya pendekatan ini adalah cara pandang seorang guru untuk memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Ketika kita bicara pendekatan, di situ ada pendekatan konsep, ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan proses, scientific approach, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan science, teknologi, engineering, and math, ada pendekatan inquiry. Sementara kalau metode itu adalah cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Saya sekarang sedang ceramah. Saya juga mungkin akan melakukan tanya jawab. Ada
diskusi, ada demonstrasi, ada eksperimen, ada bermain peran, ada penugasan. Itu adalah metode. Pendekatan dengan metode berbeda. Oke. Saya kira demikian Bapak Agus. Siap, Bun. Pertanyaan yang lain? Oke, Teh yang Raisen Teh sekarang Teh. Silakan dengan Teh, dibuka. Kita awali dari Bu Elis mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Elis, mangga. Bu Elis. Assalamualaikum Bu Elis. Assalamualaikum Bu Elis. Oke. Iya Bunda, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada pemateri kita yang luar biasa hari ini, dipersilahkan. Ayo pertanyaan apa? Iya Bu Elis. Oke, sepertinya. Bu Fatimah. Oke, Bu Elis. Sepertinya Bu Elis terkendala. Coba saya ke Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kami mau bertanya, Bunda. Kadang itu kan ketika kami mau mempelajari dan pendekatan beda tipis-tipis Bunda ya. Nah, kadang dari satu yang lain itu namanya beda Bunda. Yang ini menyebut model, yang ini menyebut teknik, dan yang satunya menyebut pendekatan. Nah, sehingga di situ kami mengalami kesulitan untuk menuangkannya dalam sebuah RPP Bunda. Jadi yang benar itu kita ngurutnya itu dari mana Bunda? Pendekatan, habis itu strategi atau bagaimana? Terus untuk pembelajaran kooperatif tadi, nah itu metodenya berarti diskusi Bunda ya? Ada diskusi bisa, terus saya yang belakang dulu ya, yang lebih dekat. Jadi kalau kita menggunakan cooperative learning, tidak hanya diskusi, kita bisa juga melakukan praktikum. Contoh misalnya ketika kita bicara rapat cooperative learning tipe jigsaw. Ada kelompok ahli dan kelompok awal. Kelompok ahli itu kalau misalnya di biologi, ada kegiatannya itu adalah praktikum uji makanan. Kelompok ahli itu ada yang praktikum uji protein, ada yang praktikum uji amilum, ada yang praktikum uji lemak, ada yang praktikum uji gula. Jadi bisa diskusi, bisa juga praktik. Jadi bisa multimeter di situ. Ketika mereka diskusi, ketika mereka memberikan atau menentukan dulu siapa yang akan menjadi kelompok ahli dan kelompok awal, itu diskusi dulu. Siapa yang akan masuk ke praktikum ABC-nya itu pasti diskusi dulu. Kemudian ada praktikumnya ketika mereka di kelompok ahlinya. Dan ketika mereka balik lagi ke kelompok awal, mereka menjelaskan, di situ ada tanya jawab, di situ ada diskusi. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau yang namanya metode dan hasil pembelajaran itu akan bisa banyak. Jadi mana yang duluan? Kalau kita lihat, model itu lebih luas sebetulnya. Model itu di dalamnya nanti akan ada pendekatan, ada strategi, kemudian ada metode teknik. Nah, ini lebih kecil lagi teman-teman. Metode teknik ini lebih kecil lagi, di luarnya ini ada model. Model pembelajaran. Ini yang melingkupi semua ini. Supaya kita tidak tertukar, kalau kita bicara dia adalah bagian dari metode. Kalau bicara teknik. Kalau tadi tekniknya diskusi, metodenya diskusi, maka tekniknya adalah snowball. Metodenya tanya jawab, tekniknya adalah teknik. Sementara kalau metode itu adalah cara menyampaikan materi. Ada tanya jawab, ada ceramah, ada diskusi, ada praktikum, ada bermain peran, ada nah, kemudian kalau bicara strategi itu rangkaian rencana metode perangkat kegiatan yang akan kita pikirkan supaya pembelajaran itu tercapai. Biasanya paling dibuat dalam dua hal. Strategi
berpusat kepada siswa ataukah berpusat kepada guru? Dan kita sekarang harus fokus kepada berpusat kepada siswa. Dan kalau pendekatan itu kita bicara tentang cara pandang seorang guru untuk memecahkan permasalahan dalam proses pembelajarannya. Artinya kita harus tahu karakteristik materi kita, menggunakan pendekatan apa. Kalau kita bicara tentang lingkungan, maka pendekatan lingkungan yang akan digunakan. Kalau kita bicara hal yang tidak mungkin ada praktiknya, tidak mungkin ada di bawah lingkungan, maka kita bisa menggunakan pendekatan konsep dan seterusnya. Kita tidak apa kita tahu itu seperti itu. Dan kalau bicara model, harus ada sintak. Akan ketukar, insya Allah. Terus untuk buku yang bisa dijadikan referensi yang untuk model pendekatan ini yang bagaimana ya Bunda? Kok sepertinya saya bingung pilih buku yang mana, yang ini bilangnya pendekatan, yang satunya bilangnya teknik, yang satunya tidak seperti itu. Kalau keluar dari apa yang dikemukakan itu keliru jelas ya. Tidak mungkin pendekatan itu karena pendekatan itu dengan teknik itu jauh. Pendekatan dengan metode juga tidak mungkin ketukar loh. Yang mungkin ketukar seperti itu ya. Ketika kita bicara inquiry bisa pendekatan atau model. Kapan dia menjadi model? Ketika dia memiliki sintak. Kapan dia hanya pendekatan ketika tidak ada sintak? Contoh inquiry winning, tidak ada sintaknya. Tetapi di inquiry winning ini kita membagi dan keterampilan proses dan pemahaman intelektual dia itu dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu menjadi pendekatan seperti itu. Jadi saya sih ngelihatnya lebih baik mengacu pada jurnal-jurnal penelitian, itu akan lebih bagus. Ya. Terima kasih Bunda. Oke. Ada pertanyaan yang lain, Ibu Fatima udah ya, nggak boleh lagi ya. Oke. Silakan. Bunda ada dari chat nih, Nenden dari chat ya. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan Bunda. Model pembelajaran seperti apakah dalam sistem daring selama pandemi ini agar semua siswa paham dan dapat diarahkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan? Karena selama daring, jujur hanya beberapa modul saja yang dapat mengikuti pembelajaran. Oke, ini adalah prediksi saya ya. Jadi sebenarnya ketika kita daring, kita bisa menggunakan project based learning. Artinya siswa diberikan tugas project untuk memecahkan permasalahan. Kalau kita ingin siswa kita menjadi kreatif, berpikir kritis, kemudian dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan bisa mengkomunikasikan hasil proyeknya dalam bentuk laporan yang bagus. Project based learning akan sangat bagus. Atau kita pakai yang direct instruction. Direct instruction artinya pembelajaran yang Bapak Ibu biasa lakukan, menyampaikan tujuan, kemudian teman-teman menunjukkan suatu demonstrasi pengetahuan atau demonstrasi keterampilan, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, kemudian anak-anak melakukan tes. Seperti itu. Untuk yang lainnya bisa dilakukan, tetapi teman-teman harus memikirkan. Misalnya kalau kita menggunakan inquiry. Nah, kita harus bisa membuat breakout room. Ketika inquiry, kan ada, coba kita lihat teman-teman, ketika inquiry itu ada yang sebetulnya setiap model pembelajaran itu harus ada diskusi. Ini ya, ini kita pakai main room, ruang utama. Guru menunjukkan suatu cerita atau suatu artikel, suatu video yang menunjukkan ada permasalahan, kemudian setiap kelompok siswa merumuskan masalah. Itu di main room. Kemudian guru harus membuat breakout room supaya kelompok siswa bisa berdiskusi, mengumpulkan data untuk verifikasi. Ini di breakout room bisa anak-anak ini melakukan verifikasi. Data apa sih yang diperlukan untuk masalah ini gitu. Nah, di pengumpulan data dalam eksperimen ini sudah di luar kelas. Mereka setiap kelompok mencari di luar kelas, artinya sudah keluar dari roomnya,
tapi itu bisa ketemu luring tetapi atau daring, tetapi kita harus memastikan kepada anak-anak kalau sampai luring untuk menggunakan protokol kesehatan. Nah, di merumuskan penjelasan, ini mereka masih bekerja dalam kelompok, bisa di luar kelas, kemudian pada saat presentasinya kita masuk kelas lagi. Sebetulnya akhirnya teman-teman, kalau saya lihat, kalau kita mau, semua model bisa digunakan juga di dalam masa pandemi, tetapi ada beberapa keterbatasan. Contoh, kalau bicara eksperimen, kita harus memastikan eksperimennya itu yang jangan terlalu berdekatan anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak disuruh mengamati suatu kolam, dia kan tidak harus berdempet-dempetan, benar nggak? Kita anak-anak itu bisa jaga jarak, mengamati kolam, melihat apa sih yang ada di dalam kolam itu, apa makhluk benda hidupnya, benda matinya apa, makhluk hidupnya apa. Tetapi ketika praktikum uji makanan, maka anak-anak itu akan deket-deketan. Jadi kita harus memilih mana kegiatan yang anak-anak tetap bisa menjaga jarak. Intinya seperti itu. Semua ini, semua model kalau aku sih ngerasa bisa digunakan. Oke, makasih Bun. Iya. Ini satu lagi di chat, Senenden. Iya. Dari Ibu Hasriani Amin. Assalamualaikum, saya guru bahasa Indonesia. Ya. Ketika saya mengajarkan menulis puisi dan menulis cerpen, biasanya saya menggunakan pendekatan kontekstual. Ya. Tapi sebagian siswa kurang mampu untuk mengembangkan tulisannya. Coba. Oke. Itu hanyalah masalah jam terbang. Seseorang bisa nulis kalau dia punya otak, isinya penuh. Jadi anak-anak harus dilatih membaca dulu sebelum dia disuruh menulis. Mengapa saya mudah sekali menulis suatu artikel? Karena bukan sombong ya, aku sih udah agak lumayan penuh. Jadi dulu teman-teman, ini contoh saya begini ya. Ketika saya masuk ke PMATK IPA, saya merasa, karena saya awalnya itu ngajar lagi kuliah itu, saya merasa nggak ada kerjaan ya teman-teman. Aku diem aja nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Terus kata teman saya, ya ini harus, tidak boleh begitu, tidak boleh wasting time. Kamu harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Baca, kemudian tulis. Dan ketika saya menulis, saya tunjukkan ke atasan saya, mereka mengatakan ini anak baru tulisannya bagus. Dan saya merasa tulisan saya bagus karena rasa berbahasa saya bagus. Mengapa rasa berbahasa saya bagus? Karena saya senang membaca. Semua buku saya baca. Dari komik sampai Kopinho, sampai jurnal saya baca. Dari kecil teman-teman, sehingga saya pakai kacamata karena saya matanya rusak. Karena saya jarang keluar. Saya lebih baik baca daripada main di luar. Jadi anak-anak harus dilatih senang membaca dulu. Baru dia bisa menulis. Dengan senang membaca, rasa berbahasa, saya bukan orang bahasa loh, tapi saya ngerasa rasa berbahasa saya itu bagus. Sehingga saya diminta, bukan ngomong ya, ketika saya 2 tahun di PMATK IPA, saya sudah diminta menulis buku untuk pusat perbukuan, buku teks untuk IPA. Dan itu jadi rumah. Zaman dulu itu bikin buku jadi rumah loh teman-teman. Begitu Ibu ya, jadi latih anak-anak untuk menyukai membaca. Ketika dia menyukai membaca, maka dia akan bisa menulis dengan bagus. Kalau dia tidak suka membaca, mana bisa dia bisa menulis? Nah, akan mungkin. Teman-teman, Bapak Ibu guru juga yang merasa kesulitan menulis karya ilmiah, teman-teman harus suka baca dulu. Setelah suka baca, baru teman-teman bisa menulis karya ilmiah dengan bagus. Ya, mohon maaf ya, bukan mengajari itik berenang, teman-teman kan itik. Mantap Bun. Oke. Iya. Oke Bun, kita teruskan yang Raisa nih. Penenden Pak Ahmad Maliki. Siap Bapak, sebentar. Oke Pak Ahmad, silahkan, saya sudah unmute. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oh,
Bagaimana kalau dilanjutkan ke yang lain, Pak Agus, yang raising yang lain siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan coba. Pak Irwan, oke. Pak Irwan. Ya, Bu. Ya, saya persilahkan, Pak. Sebetulnya saya ya, Bu ini ya, maaf nih saya nggak punya. Saya buka wajahnya. Iya Pak Irwan, silahkan. Kedengaran jelas ya? Jelas. Gini dulu, ini kan saya bahasa ya ini kan saya selalu kalau mengajarkan itu selalu di lapangan. Bagus sekali. Di luar sekolah jarang kalau di kelas. Ya. Saya itu ingin membawa mereka ke lingkungan masyarakat gitu ya. Bagaimana Bu ya untuk caranya masuk ke lingkungan masyarakat? Maksud saya begini, untuk perkenalannya itu apakah dengan perkelompok atau sebab gini, saya kan siswanya itu ada 32 ya. Nah itu apakah dikelompokkan? Apakah bisa dikelompokkan itu? Yang kedua, untuk kepada siapa yang harus bertanya kalau itu? Tapi kalau masyarakat di tempat dagang jualan itu nggak mungkin dia bisa bahasa Inggris. Ya kita ngopelongok kalau masyarakat. Benar. Nah, apakah ke instansi kelurahan ya mungkin mereka juga bisa lah. Ya, itu yang ditanyakan tentunya ada yang hubungan dengan organisasi yang ada di kecamatan itu. Bagaimana? Apa ini efektif pelajaran? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Makasih, ini bagus sekali Pak. Saya kebetulan pernah melihat ya ada sekolah yang setiap tahun itu anak-anak dikelompokkan untuk masuk ke lingkungan masyarakat dan tidak hanya bertanya, dia melakukan sesuatu di sana, menyelesaikan permasalahan di sana. Dan bisa saja kita ketika masuk ke sana itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya tidak menyelesaikan permasalahan juga nggak masalah. Yang penting Bapak harus punya catatan apa yang akan dicari oleh siswa. Nah setelah kita tahu apa yang akan dicari, maka kita harus menghubungi dulu ke instansi tersebut atau ke tempat tersebut. Sehingga kita bisa melakukan kesepakatan apa yang akan dilakukan oleh siswa kita di sana. Nah setelah terjadi kesepakatan, baru kita datang ke sana dan jangan lupa siswa dibekali dengan pedoman wawancara. Sehingga ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali data itu bagus sebetulnya, bagus banget. Menggali data, maka datanya itu tidak akan ada yang hilang karena kita sudah menyiapkan poin-poin yang harus ditanyakan dan yang harus diperoleh oleh siswa. Kalau Bapak melakukan itu, Bapak sedang melatihkan anak pada satu kegiatan, kompetensi yang harus dimiliki di era revolusi industri 4.0, yaitu analisis data. Jadi sebetulnya mengambil data, analisis data, dan akhirnya menyimpulkan. Nanti anak harus sampai ke sana. Tidak hanya sekedar mencari data, tapi dia harus melakukan analisis data dan akhirnya dia menyimpulkan. Kan menggunakan bahasa Inggris yang agak belepotan juga, kan itu bukan bahasa kita sebetulnya. Tapi anak-anak dilatih untuk berani. Dan saya senang sekali kalau Bapak melakukan itu. Kalau misalnya ke kantor saya, itu bisa Pak. Datang saja ke Widya Iswaranya atau ke para pejabatnya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, malu ya. Malu mereka. Tapi Bapak harus punya dulu apa sih yang akan digali, apa yang dicari. Kemudian langkah-langkah berikutnya itu adalah si anak minimal bisa menampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik dari apa yang dia peroleh. Jadi dia tidak hanya sekedar berlatih bahasa, tapi dia juga melatihkan critical thinking-nya dia juga.
menganalisis datanya, menampilkan datanya, dan menarik kesimpulan. Bagus banget. Iya. Itu Pak. Iya, ya. Ini namanya pendekatan apa Bu ya? Kalau apakah itu jelas sosial ya, jelas itu sosial, interaksi sosial, tetapi saya tidak belum baca di model pembelajaran yang langsung ke masyarakat. Iya, ya itu Bu yang maksudnya. Nggak masalah teman-teman. Kita kan tidak harus selalu mengikuti setiap step dari model pembelajaran. Kita bisa membuat sendiri, meng-create sendiri model pembelajaran itu. Nanti kalau misalnya Bapak sudah bisa publish model pembelajaran itu di dalam jurnal, itu bisa menjadi model pembelajaran milik Bapak. Oh iya. Kalau di apa yang ada di saya tidak melihat ada yang dibawa ke masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Bunda. Bapak terima kasih. Ini semua waktu ini sudah habis. Oh iya, Maaf, Bun, iya. Jadi insya Allah nanti, sebenarnya ini masih ada di chat nih, nanti insya Allah akan kita share ininya, chatannya ya. Jadi kita bantu di sini. Oke, sebelum diakhiri kegiatan ini, mungkin dari Bunda untuk ada closing statement, silakan. Baik teman-teman, Ibu Bapak Guru, saya berpesan, teman-teman jangan terlalu khawatir kalau ada kekeliruan menggunakan model pembelajaran. Yang penting itu adalah bagaimana teman-teman melakukan suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Kata melibatkan siswa itu adalah kata kunci dari inquiry loh teman-teman. Melibatkan siswa, kemudian membuat siswa berpikir kritis, membuat siswa mampu memecahkan masalah. Model pembelajarannya mau acak-acakan nggak masalah teman-teman. Intinya adalah pembelajaran itu harus melibatkan siswa. Membuat siswa berpikir kritis, membuat siswa bisa memecahkan masalah. Dan ujung-ujungnya mengapa harus demikian? Supaya retensi. Daya ingat siswa terhadap materi yang dia pelajari itu menjadi lama dan pembelajaran itu menjadi bermakna, meaningful learning. Artinya dia tahu, dia paham, dan dia bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Saya kira demikian Pak Agus. Oke, terima kasih Bunda atas closing statement-nya. Ibu Bapak Guru hebat, mungkin kegiatan pada sekarang sudah berakhir. Mohon maaf, saya yang memandu ini banyak kehilafan dan kesalahan. Saya kembalikan ke Tenenden. Mangga Tenenden. Terima kasih Bunda. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda, alhamdulillahirobbilalamin. Materi untuk hari ini sudah selesai, yaitu model pembelajaran oleh Ibu Dr. Yeni Hardiani dari P4 TK IPA. Kemudian saya selaku host Nenden Sri Sulastri dan juga moderator Bapak Agus Barka mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, Guru Hebat Indonesia. Terima kasih Bunda, terima kasih untuk semua panelis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.